Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada di Sukoharjo, tepatnya di pesantren Darul Hidayah, untuk menghadiri acara Munas Aswaja Garis Lurus. Kesempatan kali ini tidak kita sia-siakan. Kita mumpung banyak yang hadir, berkumpul. Di antaranya hari ini kita kehadiran Ustadz Arif Eko Subukti dari Mojokerto dan Ustadz Abdillah Adam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua narasumber ini yaitu Ustadz Arif Eko Subukti dari Mojokerto ini, beliau adalah seorang pengusaha dalam beberapa bidang, diantaranya ada bidang properti, sekaligus pimpinan pesantren dan seorang aktivis dakwah. Dan begitu juga dengan Ustadz Abdillah Adam ini, beliau kebetulan juga marketing, public relation, tentunya fokus di digital marketing dan di media massa relationship. Acara kali ini kita ingin membahas sedikit, Ustadz, terkait dengan usaha jenengan, Ustadz Adam juga aktivitas jenengan ini, yaitu tentang dalam persoalan usaha ini, pengusahaan ini. Saya dengar ini Ustadz Arif ini, Ustadz Adam, beliau ini sekarang ini lagi naik daun. Beliau ini sekarang lagi fokus di bisnis properti, begitu ya? Insya Allah. Beliau memegang beberapa proyek. Beliau menjadi owner gitu kan? Iya. Insya Allah. Nanti kita ingin tanya bagaimana kiat suksesnya, sekaligus kepada Ustadz Adam nanti gimana ini? Gantian gitu ya? Oke, santai saja, mengalir. Baik. Alhamdulillah. Pertama saya mau dulu pertanyaan ini saya ke Ustadz Arif dulu tentunya. Pertama terkait dengan Munas ini, Ustadz. Ya. Bagaimana pandangan Ustadz Arif tentang acara Munas ini? Monggo kita sharing saja sekaligus dengan Ustadz Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang pertama kepada panitia yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing ya, dalam rangka meskipun agenda kita hari ini adalah Munas Aswaja Garis Lurus, di mana ini dalam rangka dakwah kita bersama, tetapi di sini kami diminta untuk sharing terkait bisnis. Maka ini sebuah ikhtiram bagi kami, Ustaz. Ikhtiram karena sebenarnya kami hadir di sini ini untuk membicarakan dakwah. Tetapi yang saya ingat betul bahwasanya dakwah itu tidak mungkin bisa dijalankan tanpa kemudian ada dukungan finansial. Sebagaimana kita dulu tahu ya, zaman Kanjeng Nabi, zaman para sahabat, Nabiullah Muhammad SAW itu mereka mengumpulkan urunan dari para sahabat, dan para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan sedekah terbaiknya. Untuk apa? Untuk dakwah. Karena dakwah yang sesungguhnya itu tidak dibiayai oleh orang lain, tetapi dibiayai sesungguhnya oleh aktivitas dakwah itu sendiri. Sehingga di sini kami, masya Allah, menyambut baik undangan dari panitia, utamanya kepada Romo Yai Putri Basori yang berkenan mengundang kami, dan semoga nanti hari ini bisa lebih bermanfaat dengan apa? Dengan podcast ini, dengan bincang-bincang kita. Semoga kami sendiri Al-Fakir bisa bertambah pengetahuannya, bisa bertambah ilmunya. Syukur-syukur kalau nanti sedikit pengalaman kami ini juga ada manfaat buat kita semuanya hadir maupun pemirsa yang menyaksikan. Begitu mungkin sedikit tanggapan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Tentunya momen Munas ini juga bagian daripada dakwah. Insya Allah, pasti. Kalau sekalian ke Ustadz Adam juga boleh dengan istilah perkenalan juga terkait dengan momen Munas ini, bagaimana Ustadz Adam? Terima kasih Ustadz Saad. Kami juga pertama mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada tuan rumah, panitia,
khususnya Romo Yai Lutfi Basori sudah mengajak kami untuk hadir di sini, bertemu dengan beberapa ikhwan dari berbagai macam latar belakang, backgroundnya masing-masing, dengan aktivitas dan kegiatan mereka di rumah. Artinya di dalam Munas ini selain terjalin lagi silaturahmi dari beberapa aktivis dari berbagai daerah, juga membangun circle atau lingkaran baru lagi, yang jelas juga menambah link dari apa yang sudah disampaikan. Target yang lain dari dakwah kita adalah bagaimana misi dakwah ini bisa tercover atau bisa disupport kegiatan dakwah itu dari bisnis kita, sehingga seperti yang dicontohkan tadi itu, dakwah juga membutuhkan dukungan finansial itu. Jadi di momen Munas pada kesempatan kali ini kami sangat merasa bersyukur, alhamdulillah. Selain tadi yang kami sampaikan, membangun ulang tari silaturahmi, juga mengembangkan circle dan menambah link atau jaringan tadi itu. Karena yang jelas potensi-potensi teman-teman, potensi-potensi umat Islam ini sangat luar biasa, yang perlu untuk kita benar-benar atur sesuai dengan strategi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, terima kasih Ustaz Adam. Tentunya dakwah kita ini, karena kita ini kan dari berbagai basic ya, maka kita kan saling mendukung seperti itu ya. Seperti itu Ustaz Adam. Iya, betul. Baik. Untuk selanjutnya saya ke Ustaz Arif lagi. Saya ingin tahu Ustaz, aktivitas dengan sehari-hari itu bagaimana? Kok sampai kemudian apa ya? Saya lihat itu, masya Allah ya, saya dapat info itu tentang bisnisnya itu, masya Allah, gitu loh. Artinya di sini jenengan ini bisa bertahan seperti ini bagaimana? Saya ingin tahu dulu aktivitasnya bagaimana. Baik, jadi yang pertama mungkin perlu kami sampaikan Ustadz, kami ini orang lapangan ya, orang lapangan di bidang usaha, beberapa bidang bisnis, dan memang mohon izin para pemirsa sekalian juga Ustadz, kami belum terbiasa untuk berbicara sebagai pembicara. Jadi nanti ada kata-kata saya yang tidak beraturan, itu semuanya karena memang saya bukan orang TV begitu ya. Jadi bukan gitu. Orang kantoran, tapi orang lapangan ya. Bukan orang kantoran seperti beliau ini yang masya Allah, beliau ini kan ahli di manajemen, di marketing. Kalau saya ini orang lapangan. Good looking biasanya juga langsung turun ke jalan, turun ke proyek, itu yang saya lakukan hampir setiap hari. Menjawab pertanyaan jenengan tadi, alhamdulillah setiap hari kami mengelola beberapa bidang usaha. Mulai dari properti seperti yang tadi jangan sampaikan, jadi ada proyek perumahan, ada proyek villa, ada proyek kafling juga yang banyak, juga di luar properti seperti jual beli kendaraan, kemudian kita juga ada usaha komputer, mulai dari jual beli, reparasi dan lain sebagainya. Kita juga ada bidang usaha di wifi, penyedia internet provider di tempat kami, juga beberapa usaha yang saat ini sudah sedang kita rintis, tetapi secara garis besar kami saat ini fokus ketika berbicara bidang usaha itu di properti yang sebagian besar waktu kami. Gitu. Ya alhamdulillah, meskipun kalau tadi jenengan tanyakan bagaimana kiat bertahannya ya, sebagaimana kita tahu ya, kemarin mulai tahun 2019 ya Ustaz Adam ya, bagaimana ekonomi kita dihantam oleh corona. Salah satu aspek bidang usaha yang terkena imbas sangat besar adalah properti. Kenapa? Iya, karena sebagaimana kita tahu ketika corona datang itu, bisnis yang paling merasakan adalah bisnis yang dia bukan pada segmen kebutuhan primer, tetapi segmen bisnis yang dimana di sana itu menjadi kebutuhan tersier. Apa dalam hal ini rumah begitu ya. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kami bisa bertahan di bisnis ini. Bahkan ada satu cerita menarik ya, sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Ramadan setahun yang lalu, itu kami membuka project baru dapat sekian bulan, dihantam oleh corona pas momen Ramadan.
Sebagaimana kita tahu, mungkin nanti Pak Nadam bisa menjelaskan. Momok bagi pengusaha ya. Salah satu yang menghantui bagi pengusaha itu adalah momen Ramadan salah satunya. Kenapa? Kebutuhan banyak, penghasilan berkurang, apalagi momen corona. Maka impossible ketika kita bisa membukukan penjualan yang bagus. Apalagi ini kebutuhan tersier lah ya. Iya betul. Jangankan sesuai target, bisa ada closing penjualan saja itu sudah luar biasa. Tetapi yang masya Allah adalah disinilah kemudian Allah menunjukkan kuasanya ya. Ketika logika manusia itu sudah tidak masuk akal, tidak logis ini kita bisa menjual produk dengan harga ratusan juta dalam momen seperti ini. Tetapi ketika Allah berkehendak, justru pada bulan Ramadan itulah ada banyak closing, ada banyak penjualan yang itu di luar prediksi kita. Di hitungan matematika teman-teman marketing begitu. Jadi itu adalah sedikit pengalaman ya yang mungkin bisa saya bagi kepada teman-teman. Disinilah kemudian yang menjadi motivasi saya. Ya. Di samping kita juga meluangkan sebagian waktu untuk usaha, maka sejatinya kita harus meluangkan waktu untuk yang lainnya. Kenapa? Karena ada tangan-tangan Allah, ada pertolongan Allah. Min haitsu la yahtasib. Kita melakukan ikhtiarnya, tetapi fa insyaallah semua itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Insyaallah, masyaallah. Melihat dari aktivitas Ustaz Arif ini tadi, kemudian sampai tadi ada cerita tentang bagaimana bertahan tentang bisnis beliau ini, bisnis properti di era pandemi pas waktu Ramadan, tapi kemudian bisa closing, bisa sold out itu Ustaz. Seperti itu. Nah, terkait ini Ustaz Adam, ini tadi kan Ustaz Arif juga bisa menanyakan ke jenengan. Saya ingin tahu juga gitu loh. Saya ingin tahu juga bagaimana aktivitas beliau di pandangan jenengan itu bagaimana. Begitu. Anda jenengan tadi juga disebutkan jenengan pernah bekerja sama beliaunya itu bagaimana? Ya. Silakan. Silakan. Ya, aktivitas saya kurang lebih sama sebenarnya dengan beliau, Ustaz Arif. Cuman bedanya beliau punya modal jadi owner. Ya. Saya nggak punya apa-apa, cuma jadi staffnya beliau. Udah nekat gitu. Sama ya. Pernah. Sama, pernah ya. Kalau sekarang dapat gaji saya Pak. Oh iya, jelas nggak kuat gaji dia. Kita nggak bicara salary ya, gaji ya. Yeah. Jadi aktivitas saya ini lebih fokus atau konsennya di marketing. Karena oleh karena itu sempat beliau merekrut saya sebagai salah satu staffnya. Kita memang selama ini beberapa di usaha yang sama itu. Di usaha yang sama, karena beliau kan fokusnya waktu menawarkan kerjasama dengan saya adalah di properti. Kalau saya di dunia wisata sebenarnya, pariwisata lebih tepatnya. Di pariwisata, kalau tadi beliau curhat atau menceritakan kisah pandemi itu bagaimana begitu hebatnya dampaknya terpengaruh kepada dunia properti. Sistemik gitu ya. Iya. Di dunia pariwisata lebih hebat lagi sebenarnya. Karena secara logika kebutuhan properti itu adalah kebutuhan tersier. Artinya dalam tanda kutip tersier itu kurang lebih sama dengan pariwisata, tetapi nominal dari kebutuhan properti jauh berbeda dari kebutuhan orang berwisata. Kalau kebutuhan beli properti nggak mungkin kan 1 juta 10 juta, pasti di atas puluhan juta, ya kan? Tapi kalau di dunia pariwisata, nggak mungkin kan kita rekreasi menghabiskan 10 juta. Artinya berapa? 100.000, 200.000. Dan untuk mereka bergerak menuju tempat wisata mengeluarkan dana itu aja nggak ada. Dan artinya income untuk dunia pariwisata dengan nominal yang kecil itu sangat susah sekali. Sama. Tapi wa min haitsu la yahtasib, kembali lagi. Kita yang di dunia pariwisata ya, insan-insan pariwisata, khususnya orang-orang yang ada di marketing, pemasaran ya, itu bagaimana mengatur strategi kita selama pandemi itu, aktivitas saya selama itu bagaimana, ya kita memutar otak. Kalau kemarin kita ketuk rezeki ini secara logika, bagaimana kita ketuk rezeki ini langsung kepada bosnya, kepada Allah. Begitu. Jadi aktivitas saya sebenarnya kurang lebih sama. Kalau mungkin kebetulan beliau lagi ada di Mojokerto, saya domisili ada di Malang, mengembangkan bagaimana strategi marketing ini berjalan sesuai keinginan owner. Dan memang yang kami rasakan yang sangat terpukul itu adalah
para owner seperti Mas Arif ini sangat terpukul sekali, sangat berat sekali. Kalau kita karyawan itu memikirkan, waduh, pandemi, tamu kosong, kita ngatur strategi apapun, bagaimanapun juga bisa jadi zonk. Ya. Tapi kalau owner bukan hanya itu yang dipikirkan. Saya punya karyawan 10, 100. Saya punya properti, punya hotel, punya tanah kafling, tidak terjual. Strategi marketing bagaimanapun juga sudah kita garap. Bagaimana dengan nasib karyawan saya tidak punya income untuk menggaji mereka. Itu beban owner yang luar biasa juga. Jadi aktivitas saya kurang lebih sama dengan Mas Arif, pusing dengan closingnya, saya juga pusing bagaimana mengatur strategi marketingnya. Tapi alhamdulillah aktivitas kita masih tetap stabil berkat ada rasa keimanan kita. Karena ada beberapa informasi yang masuk kepada kami di seberang pulau, di Pulau Dewata, di Pulau Bali itu, ini bukan rumor lagi, memang jadi fakta ya. Teman-teman general manager GM dari beberapa hotel besar itu sampai bukan hanya stres, bahkan ada yang mohon maaf bunuh diri. Masya Allah. Terdampak sistemiknya karena pandemi. Beban tadi itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dalam artian kita bersyukur ya, aktivitas kita terhenti, terkendala, terhalangi, tapi kita masih punya keimanan. Maka disinilah pentingnya iman. Pentingnya iman. Maka dari semua itu kita itu patut bersyukur kepada Allah. Dari semua nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Karena hidup bukan karena apa, tapi karena keyakinan, karena iman. Seperti itu Arif ya. Baik, saya tertarik Ustaz Arif tadi itu jenengan menyebutkan bahwasannya tadi itu masih terkait dengan tadi itu bertahan di era pandemi tadi itu bahkan bisa sold out dalam waktu beberapa bulan. Lah ini prinsip apa yang jenengan jalani dalam bisnis ini? Yang ini saya tahu bagaimana itu, Masya Allah itu. Yang pertama, kita sudah masyhur seringkali mendengar sebuah hadis yang menyatakan bekerjalah untuk akhiratmu seakan engkau mati esok, bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, atau dibalik ya. Artinya apa? Yang pertama, kita sebagai seorang pedagang ya, atau seorang pengusaha, kita meyakini bahwasanya di situ ada celah rezeki. Kita tahu bahwasanya ada beberapa poin yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajal kita, jodoh kita, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tambah jodoh juga ya. Termasuk. Karena kan ya mungkin Ustadz yang lebih paham nanti tanya. Saya tidak ke arah sana. Yang pertama apa? Kita harus betul-betul serius. Tidak bisa kemudian kita hanya sekedar berdoa saja, ya Allah berdoa, sholat dan lain sebagainya, tetapi aktivitas kita tidak serius. Artinya aktivitas keduniawian kita, ikhtiar kita tidak maksimal. Ikhtiar harus kita maksimalkan semaksimal yang kita bisa. Baru kemudian setelah itu apa? Tawakal ala Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kita sebagai manusia ini hanya berhak untuk berusaha. Kita tidak berhak menentukan hasil saya bulan ini sekian ratus juta, hasil saya bulan ini sekian miliar, tidak bisa. Tetapi kita hanya bisa merencanakan, mengusahakan semaksimal mungkin. Setelah itu apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya Allah yang akan memberikan keputusan sembari kita berhusnudzon kepada Allah. Kan begitu? Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau prasangka kita itu wah ini puasa pasti nggak akan laku. Nah, belum datang kita sudah meyakini itu, maka kita husnudzon. Ya Allah, meskipun ini puasa, saya yakin Allah akan memberi rezeki. Lagi-lagi keyakinan lagi. Lagi-lagi keyakinan. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena indah dzoni abdi bi, seperti itu. Betul. Allah sesuai dengan prasangka hamba. Dan yang ketiga, kalau ingin kemudian kita itu apa ya bahasanya, kalau guru saya itu menyatakan nyinggak rezeki. Ada satu hal yang bisa menjamin rezeki kita. Apa itu? Sedekah. Maka dalam kondisi sesempit apapun kita, hatta kita punya uang 1.000 rupiah pun, ketika kita punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus yakin dan tidak boleh menggunakan matematika. Aku sedekah 1.000 meniku 2.000. Kalau enggak 2.000 Gusti Allah tak tuntut, seperti itu ya. Jangan ya. Jadi semuanya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketika kita sudah tawakal, ikhtiar kita sudah kita maksimalkan, kemudian kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menanti keajaiban. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita.
dan kita sebagai seorang muslim tidak akan mudah down. Kalau tadi ceritakan sama Wan Adam sampai bunuh diri, kenapa? Karena terlalu berharap kepada manusia, tidak tawakal dengan apa yang kita dapatkan. Karena sebagai muslim sebenarnya kebaikan, keburukan itu hanya masalah bagaimana cara kita menyikapinya. Kan begitu. Satu contoh, misal kita mentarget bulan ini dapat sekian ratus juta. Dapatnya ternyata cuma sekian puluh juta. Oh, berarti mungkin sedekah kita kurang begitu. Oh, mungkin memang Allah menjauhkan kita dari bala. Karena apa? Rezeki itu tidak selalu berupa nominal uang, tetapi rezeki yang besar adalah nikmat kesehatan, ya. Nikmat iman dan Islam. Masya Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri. Gitu. Masya Allah. Iya, Ustaz. Jadi sebenarnya prinsip usaha jenengan ini sebenarnya sudah sering disampaikan, ya. Betul. Kan, ya kan. Sederhana kelihatannya, tapi kalau menjalankannya itu yang istiqomah itu yang kelihatan berat sekali kan, seperti itu kan ya. Tapi kalau dijalankan, masya Allah, memang buktinya seperti ini. Dan kalau tadi yang saya ambil poin itu ya di samping ikhtiar, usaha, itu kemudian berdoa, tawakal kepada Allah, kemudian ini yang masya Allah itu sodakoh ini. Sodakoh itu seperti itu kan ya. Hari ini kita bisa membuktikan bagaimana tidak ada sejarahnya orang itu bersodakoh kemudian dalam kondisi miskin itu. Walaupun ya jangan diniati seperti itu, nanti kita terjerembab nanti apa itu sekarang kan lagi tren itu matematika sodakoh. Iya, sodakoh matematika yang kemudian akhirnya menuntut ya kan, dari niat sudah salah ya kan, seperti itu. Baik, ya. Terima kasih Ustaz Arif. Saya mau kembali tanya kepada Ustaz Adam ini. Ini tadi yang dibicarakan sama Ustaz Arif ini semuanya yang disampaikan prinsip-prinsip tadi itu sebenarnya tidak lepas dari konsep syariah. Seperti itu kan Ustaz ya. Okay. Ya. Nah ini jenengan ini kan tadi ini di fokus di digital marketing. Ini saya mau tanya bagaimana bisakah digital marketing itu diterapkan di basis syariah? Bisa? Insya Allah bisa. Gimana itu mengindisnya? Karena setiap apa yang kita hadapi ini sebenarnya sudah ada rumusnya di dalam kitab undang-undang hukum perikemanusiaan, yaitu Al-Quran. KUHP. KUHP kita umat Islam adalah Al-Quran. Iya, di syariat sudah. Pasti. Iya. Jadi artinya syariat itu kan aturannya. Betul. Syariat. Syariat itu jalan. Syariat adalah peraturan atau yang ada yang harus kita jalankan. Apa yang harus kita jalankan? Bersumber dari kitab undang-undang hukum perkemanusiaan tadi itu, Al-Quran. Artinya kalau kita bicara apa korelasinya, bisa nggak digital marketing ini kita sesuaikan dengan syariat Islam? Insya Allah sangat bisa. Karena apapun yang kita hadapi, bisnis apapun itu, kendala apapun yang kita alami, itu insya Allah ada solusinya dan tertangani dan teratasi dengan Al-Quran. Entah itu sesuai realita dan logika kita masuk atau tidak ke akal kita, di luar itu semua pasti bisa tercover. Ada korelasinya di sana. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Arif. Prinsipnya selain tadi tawakal, kemudian sedekah, yang utama tadi adalah ikhtiar. Iya. Ya kan? Korelasinya apa? Kita kan punya produk nih misalnya. Teh. Ini harus memenuhi omset atau target penjualan satu hari 100 cup, 100 gelas. Iya, iya. Kalau kita boleh saya minum ya? Monggo, tanya. Betul. Karena saya sudah hampir habis setengah ini Mas Arif. Jadi kalau kita pasarkan secara konvensional dengan era digital seperti ini, mungkin kurang mencukupi omset kita. Iya, iya. 1, 2, 3 di ruangan ini saya suguhi, alhamdulillah sudah laku 2. Sedangkan di luar ruangan ini kan ada berapa orang yang tidak sempat saya jangkau secara langsung bisa face to face. Berarti kan butuh strategi yang lain dari pemasaran itu sesuai digital. Kita online kan, misalnya kita ambil kamera HP, kita promo, kita masukkan Instagram, kita posting di Facebook, kita posting di startup yang lain ya, aplikasi digital yang lain. Dengan pemasaran digital tadi itu adalah digital marketing, maka kembali lagi ini adalah bentuk
Ikhtiar. Ikhtiar. Maksimalkan. Ikhtiar adalah syariat yang diajarkan oleh Allah. Kamu kalau mau menghilangkan haus, ya minum. Gimana caranya? Ya diambil gelasnya, diteguk. Ini bukan rezeki kita, belum. Apa yang menjadi rezeki kita adalah yang udah kita makan, sampai di dalam perut kita. Apa yang kita pakai sampai habis. Artinya apa? Kita butuh ikhtiar. Allah sudah menyiapkan rezeki-rezeki yang lain. Omsetmu itu harusnya sampai 100.000 cup per hari. Targetmu itu cuma 100, saya menyiapkan 1000 cup. Bagaimana caranya? Dengan digital marketing kalau sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi korelasinya bagaimana kok bisa? Bisakah digital marketing sesuai dengan syariat? Bisa. Selama kita tidak menipu. Ukuran kita 100 mili, kita ambil gambar, kita jual di situ 120 mili harganya Tentu sekian. saat kalau Itu bicara kan horor. syariat itu kan berarti kalau menipu kan nggak sesuai syariat sudah gitu. Tapi kalau untuk efek visual atau gambar Iya. mempercantik itu bentuk dari ikhtiar Boleh, kita betul. supaya kita kan ya namanya orang manusia pengen beli produk apapun itu kan yang menarik ya dengan kemasan yang menarik kan gitu toh. Jadi ini strategi-strategi ini tetap kita hiasi, kita kemas sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Jadi sangat mungkin sekali digital marketing Tapi itu sesuai dengan syariat. saya sebenarnya akhir-akhir ini cukup ini ya, banyak saya temui ya Mas Adam ya, dengan sebagai praktisi di dunia marketing, banyak loh sekarang orang-orang itu yang menipu lewat digital marketing. Oh iya. Promo semisal beli satu dapat dua, beli sandal satu dapat dua. Nah sandal ini kan cuma sandal. Seperti itu semisal. Nah itu gimana? Atau yang lainnya semisal mohon maaf ya, saya juga menemui ini pemirsa. Ini ada gambar perempuan cantik semisal. Ketika diklik masuk ke iklan perumahan semisal. Nah itu gimana itu yang seperti itu? Itu apa juga Anda yang melakukan seperti itu? Itu sebenarnya hanya strategi pemasarannya saja. Tapi tetap kan kita tadi bicaranya apakah ini sesuai atau melanggar dari syariat. Betul, iya. Dalam artian, dalam tanda kutip, kita harus menguasai juga apa sih yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran atau yang melanggar. Nah, itu nanti kan juga kita ada kajian-kajian ya. Betul. Ada tim-tim Bahsul Masail, ini boleh enggak, itu boleh enggak. Jadi misi dakwah kita itu tidak terbatasi aja di dalam fasal kelas-kelas atau apa, tapi di bidang-bidang yang lain ya. Apalagi Di bidang-bidang yang sekarang memang lain. era digital memang. Ya betul. Di bidang-bidang yang lain kita ternyata juga bisa menggali potensi keilmuan fikih kita di dalamnya. Betul. Jadi dengan contoh-contoh tadi itu ya, kita ngeklik gambar perempuan, ternyata larinya ke linknya penjualan properti. Atau contoh yang satunya lagi tadi apa? Permainan kata-kata. Permain kata-kata beli 1 gratis 2. Kalau kita kaji, ya memang benar, nggak melanggar ya kan. Beli satu tapi pasang kata pasangnya Nggak ada. disembunyikan, makhdufun alaih katanya kalau dalam ilmu nahwu ya kan ada makhdufun alaih disembunyikan. Mudhof Ya itu nggak ilaih. masalah ya. Artinya Helai. beli 1 sandal gratis Dapat 2. dapat 2. Iya. Ya memang benar, tapi kembali lagi ya, kita harus memahami hukum itu boleh nggak seperti ini. Kalau khilah-khilah yang apapun khilah alasan dapat kita cari dengan Baik. makanya kita diberi istilah alasan, berarti kan asal katanya alas itu hutan luas ya kan. Alasan itu banyak. 1000 gudang. Iya. Jadi ya itu sebenarnya bentuk dari strategi marketing saja. Boleh tidak menerapkan strategi marketing seperti itu, kembali lagi. Ini boleh nggak diterapkan dalam ajaran Baik, Islam? artinya bisa saya tangkap begini, ketika dikaitkan antara digital marketing dengan syariat itu tadi, pada dasarnya syariah itu domainnya itu di prinsip, seperti itu kan. Sedangkan, iya, betul, iya. Jadi dimanapun kita harus berprinsip syariah seperti itu pun. Kemudian sedangkan digital itu ada pada strategi kan ya kita, bagaimana kita bisa produk kita ini biar laku bagaimana, karena sekarang kita era digital dan nggak mungkin kita bisa keluar dari situ, maka kita bisa menggunakan itu dan itu dibolehkan memang di dalam Islam kan seperti itu. Kita ketahui Islam itu memang kalau kita lari ke sejarah, Islam itu bukan sebuah doktrin, bukan sebuah ritual saja, tapi Islam itu ad-din wa tamadun. Islam itu agama dan peradaban.
Makanya semua diatur, iya kan? Pandangan hidup. Iya kan? Ada yang perkara mubah itu tafadhol, kita bisa mengambil peradaban yang lain kita pakai asalkan tidak melanggar syariat. Seperti itu saja. Betul, Ya. betul. Baik. Kemudian gini ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini saya mau tanya ke Ustaz Arif lagi. Saya ingin tahu bagaimana tips bertahan. Ini kan kita masih di era pandemi sebenarnya ya, walaupun abu-abu sebenarnya ya kan. Hari ini kita ditakut-takuti seperti ini. Apalagi yang kemarin ya. Ini bagaimana tipsnya kita bertahan berbisnis di era pandemi ini bagaimana Ustaz? Seperti itu. Karena apa? Kita lihat tadi yang disampaikan Ustaz Adam. Hari bahkan ada yang bunuh diri dari pengusaha. Apalagi seperti kita ini bagaimana Ustaz? Apa Ustaz? Mungkin nanti sekaligus ini ya, tips dan trik atau sharing pengalaman kami ketika sudah puluhan tahun terjun di dunia usaha. Di samping tadi beberapa poin yang sudah saya sampaikan ya, artinya menjadi seorang pengusaha muslim itu tidak hanya mengandalkan kekuatan doa, tetapi juga kita harus melakukan ikhtiarnya. Ya. Usahanya juga harus maksimal, produknya juga harus bagus, marketingnya juga harus kita optimalkan, tidak bisa kemudian looking harus juga ya marketingnya. Ya, artinya logikanya itu harus kita lakukan, tidak kemudian ujuk-ujuk, sehingga kemudian setelah tawakal dan sebagainya kita lakukan, ada tips lagi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Apa itu? Di samping poin-poin besar tadi, kita juga harus punya pemahaman secara umum. Apa itu? Sebuah keselarasan. Maksudnya? Kalau saya itu mengistilahkan begini, kerja tok pegel, begitu. Iya. Kita kerja terus dapat duit banyak itu loh, dapat duit banyak nih, itu capek. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Masya Allah. Ngitung duit itu capek loh. Apalagi kerja aja nggak dapat hasil. Apalagi seperti itu. Bisa Nggak bunuh capek diri. malah. Nggak capek Nah, begitu. Ya. Langsung. Apalagi di masa Contohnya ini. pandemi. Apalagi di masa pandemi, betul itu. Saya merasakan betul bagaimana kemudian sebagaimana disampaikan oleh sabda kanjeng Nabi bahwasanya sungguh para pengusaha itu orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Kenapa? Tawakalnya tinggi. Kalau mereka yang menjadi karyawan, mohon maaf saya tidak termasuk beberapa karyawan, tetapi Wan Anu menjelaskan bagi seorang pengusaha mereka itu tawakalnya tinggi. Karena apa? Berharap banyak kepada Allah. Apalagi di masa pandemi. Harus memikirkan karya. Harus dan sebagainya. Nah kembali tadi yang poin yang saya sampaikan ya. Setelah beberapa tadi, yang berikutnya ada keselarasan. Artinya apa? Antara kehidupan dunia, kemudian kebutuhan untuk bekal kita di akhirat, untuk kebutuhan sedekah kita atau celengan kita di akhirat itu harus sebanding. Bahasanya tadi apa? Kerja tok itu pegel. Ngaji tok ya pegel begitu. Dakwah terus itu kan pegel, capek. Sehingga dulu para sahabat kanjeng Nabi mengajarkan setelah sholat harus berkeliaran di muka bumi. Tapi apakah kerja tok? Enggak. Setelah kerja dapat duit, ya ayo dakwah. Kita persembahkan infak terbaik kita untuk dakwah begitu. Sehingga apa? Mau masa pandemi kayak mau masa sepi kayak. Kalau saya prinsipnya begini Ustaz. Iya. Kerja capek, nggak sesuai target, tinggal ngaji. Seperti sekarang saya ke sini, saya anggap liburan ini Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Karena kerjanya Biarkan capek di di sana. sana, tinggal rekreasi ke Masya sini. Allah, gitu. Biarkan di sana ada teman-teman lagi banyak masalah, ya sudah saya tinggal rekreasi. Rekreasinya adalah ngaji. Rekreasinya adalah dakwah. Rekreasinya adalah sharing seperti Akhirah, ini. ya. Iya, sehingga Jalan akhirat. tidak ada kata-kata putus asa sebenarnya bagi seorang muslim. Mudah. Kalau orang Jawa bilang itu kan, gak kuat ditinggal ngopi begitu. Nah, ya. Apa itu istilahnya? Ganti sekarang gak kuat ditinggal ngaji. Gak kuat ditinggal ngaji. Masya Itu yang saya Allah. maksudnya. Iya. Jadi insya Allah ketika kita menjalani hidup secara selaras, Imbang, balance. baik hidup secara pribadi maupun hidup dalam ranah bisnis kita, itu kita harus balance. Iya. Karena kita yakin hari ini kita hidup di era disruptif ya, Iya. di era yang sangat cepat perubahan itu terjadi. Iya. Ketika kita kemudian tidak peka terhadap perubahan itu, ketika kita mudah jatuh, tidak punya pegangan yang kuat, yaitu syariat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekuat apapun orangnya bisa putus asa sampai bunuh diri. Apa yang menguatkan kita? Tadi itu. Kita harus ingat kita sebagai seorang muslim kita punya iman tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Begitu. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Ini lagi saya kembali ke Ustaz Adam. Tadi kita sedikit menyinggung tentang persoalan syariah, ya kan. Saya sekarang itu kita dihadapkan sekarang itu tentang apa ya, persoalan kayak itu perang pemikiran,
ya kan, perang wacana, perang ideologi, ya kan, sehingga apapun yang berbau syariah orang itu horor, termasuk tentang manajemen syariah ini, gitu. Bagaimana tipsnya untuk menepis horornya dari manajemen syariah itu? Betul, Ustaz Adam. Jadi sebenarnya kehororan kata syariah itu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Oh. Saya ingin berbicara fakta ya tentang syariah. 5 atau 10 tahun yang lalu sering kita dengar NKRI bersyariah. Ya. Horor sekali. Tapi ternyata saya akan prediksi NKRI bersyariah itu akan terwujud. Apa? Itu prediksi saya. Indikasinya apa itu? Munculnya bank-bank syariah. Mandiri syariah sudah pakai syariah sekarang. BRI syariah. BRI syariah. Ya kita mohon maaf ya pakai sebut merek bank ya. BCA syariah bahkan. Padahal kita tahu pengelola pemilik mereka adalah non muslim. Ya kan? Iya. Inti kalau saya prediksi ini akan jalan menuju NKRI bersyariah. Termasuk properti syariah. Termasuk properti syariah, bukan hanya bank syariah. Tempat wisata pun sekarang ada labelnya wisata halal katanya. Ngopi bersyariah. Betul. Dari wisata halal itu akhirnya teraplikasi lebih spesifik lagi hotel syariah. Dari label-label wisata halal yang sekarang sudah gencar diterapkan oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya NKRI bersyariah bukan hanya sekedar wacana. Mulai sekarang. Insya Allah nanti akan terwujud di negara ini. Jadi konotasi syariah itu horor akan tergerus dengan sendirinya. Karena dengan konsep-konsep yang faktual ya, realitanya di lapangan, sistem syariah ini ternyata diminati, digemari, bukan hanya orang Islam saja, tetapi orang-orang non-Muslim juga mereka menerapkan syariah. Pada intinya syariah itu sekarang lagi dirindukan oleh umat Islam. Pada intinya seperti itu, kurang lebih seperti Padahal itu. kita tahu syariah itu tidak saja hikmahnya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia yang ada. Dan itu sepertinya mereka sudah merasakan. Masya Jadi Allah, ketika 5 atau 10 tahun yang lalu kita mengatakan kita berbicara syariah saja, kita sudah seolah-olah dicap sebagai kelompok yang ekstrim, kelompok yang radikal, ya kan, kelompok yang kolot, fanatik, fundamentalis. Betul. Berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu sekian tahun, ternyata itu menjadi branding yang layak jual. Masya Allah. Masya Allah. Layak jual. Amin. Bukan hanya konsumen atau segmennya kita, mungkin alasan mereka karena konsumennya adalah kita negara mayoritas umat Islam. Tapi di lain itu kita memandang dari sisi yang lain, ternyata label Islam tadi itu sangat potensial untuk mendapatkan income yang lebih. Jadi pertanyaan tadi sangat menarik. Apakah syariah ini bagaimana kita menepis supaya label syariah ini tidak terkesan horor? Alhamdulillah secara periodik dan itu fakta realnya memang seperti itu. Faktanya memang seperti itu. Bermunculan sekali bukan hanya bank konvensional yang lainnya, bahkan wisata pun wisata halal dengan label halal muncul hotel-hotel syariah, kemudian ini syariah. Insya Allah asumsi konotasi horor tadi itu tergerus dengan sendirinya. Semoga tidak ada syariah abal-abal. Amin. Itu yang harus ini perlu saya tanyakan ke Ustaz Arif. Itu yang harus kita edukasi kepada publik. Kayaknya obrolan kita ini kan menarik, Ustaz ya. Mungkin nanti bisa kita betul. Siap. Jawaban bagaimana kita supaya menepis dari menjamurnya mengantisipasi dari munculnya syariah abal-abal itu kita akan kupas nanti insya Allah pada segmen berikutnya, sesi berikutnya. Mungkin begitu, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Arif, Ustaz Adam atas bincang santai kita tentang bisnis syariah ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi umat banyak. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.